Kembali bersama saya Kusminamun. Hidup ini adalah anugerah. Anugerah artinya pemberian Tuhan yang harusnya kita nggak layak menerimanya, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk menerimanya. Seringkali kita berkata, hidup saya nggak berarti, saya selalu gagal dan gagal, masa depan saya suram. Dengar baik, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Bahkan Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Ada sebuah kisah tentang seorang petani tua yang memiliki seorang putra tunggal dan seekor kuda. Keesokan harinya putra tunggal kakek ini membuka kandang pagi-pagi. Anak kudanya, tiba-tiba kudanya tuh lari lepas dan hilang entah kemana, ke tengah hutan. Lalu orang-orang di sekitar situ mengetahui bahwa kuda kakek ini lepas dan hilang. Mereka datang ke kakek petani tua ini dan berkata, Bapak tuh sial banget. Kuda satu-satunya yang Bapak harapkan, yang Bapak miliki, harta Bapak satu-satunya tuh lepas. Masa depan Bapak tuh suram. Gimana masa depan Bapak? Terus petani tua ini berkata, ya masa depan bisa iya, bisa enggak. Artinya bisa baik, bisa enggak. Semua terserah Tuhan aja. Lalu orang-orang yang tadi menghina kakek ini pulang. Dan 1 minggu kemudian, kuda yang lepas tadi tiba-tiba pulang membawa 6 ekor kuda lain dari hutan ke rumah kakek petani tua itu dan masuk ke kandang karena tidak dikunci. Besok paginya kakek-kakek petani tua ini mau membersihkan kandangnya dan dia kaget, waduh, kudanya balik lagi dan membawa 6 kuda, jadi kudanya ada 7 ekor. Lalu orang-orang di sekitar itu mengetahui bahwa kuda kakek itu datang kembali dan membawa 6 ekor. Lalu berkata, wah bapak tua, petani tua, bapak tuh benar-benar beruntung banget. Kuda yang cuma 1 Bapak miliki sekarang ada 7. Bapak tuh sangat beruntung. Petani tua itu bersyukur ya, semua karena kebaikan Tuhan. Esokan paginya, pagi-pagi anak kakek petani tua ini mau menjinakkan kuda liar yang ada di kandang itu dan menunggangi salah satu kuda yang ada. Lalu kuda itu lari kencang, lari dan nggak bisa dikendalikan. Akhirnya putra tunggal kakek ini jatuh dan terpatah kakinya, terjatuh dan kakinya patah. Orang-orang di sekitar itu mengetahui dan kembali datang mengejek kakek itu, tanya itu, bapak, aduh, bapak tuh nasibnya apes, sial banget. Anak bapak satu-satunya, harapan bapak sirna, udah nggak ada harapan, cacat. Dan mana ada gadis-gadis di daerah ini yang mau menikahi anak muda yang cacat, pemuda yang cacat. Anak bapak tuh nggak ada yang mau dan bapak nggak akan punya keturunan. Masa depan bapak gimana? Jawab petani tua itu, ya masa depan bisa iya, bisa enggak. Semua terserah Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian dari kejadian itu, ada pengumuman di daerah petani tua ini tinggal. Dan semua laki-laki, semua pemuda yang ada, yang sehat, harus ikut wajib militer. Aku harus ikut perang, sebab negara genting. Negara dalam keadaan genting, perang. Dan semua pemuda ditempatkan di garis depan. Dan terdengar kabar bahwa semua pemuda di daerah itu yang ikut perang mati semua. Dan orang-orang yang ada di sekeliling itu mendatangi kakek itu kembali. Kakek, petani tua, bapak tuh nasibnya bagus banget, nggak kayak kami ini. Bapak punya anak masih ada, dan sekarang cuma satu-satunya pemuda tunggal, pemuda yang belum menikah di daerah ini, yaitu anak bapak, anak petani tua ini. Bapak bisa memilih anak bapak. Semua gadis-gadis yang ada, mau yang tercantik sekalipun bisa memilih, yang terkaya sekalipun bisa memilih. Bapak sangat beruntung. Kakek ini mengucap syukur dan berkata, semua Tuhan yang menjadikannya.
Kisah ini kita belajar bahwa nggak selamanya kejadian yang buruk menimpa kita membuahkan sesuatu yang buruk. Kadang dari hal yang buruk Tuhan mengubahkan sesuatu yang baik, bahkan terbaik bagi hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, andalkan Tuhan dan percaya bahwa di balik segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. God bless you.